Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, wali santri dan santri Rumah Tahfidzul Albab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam program seperti biasanya ya, kita belajar bersama. Namun mungkin hari ini di mana jadwalnya Ustadz Burhan untuk mengisi akidah ya, sebenarnya kitab tauhid, mungkin beliau qadarullah baru ada acara ya. Ustadz Nur tadi meminta kami untuk mengisi, kami isi sebisa kami. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita isi sirah nabawiyah, yang terkhusus adalah kita akan membahas Ummahatul Mukminin ya. Apa itu Ummahatul Mukminin? Ada yang pernah dengar Ummahatul Mukminin? Ustaz enggak anggu untuk jawab. Ya, apa Ummahatul Mukminin? Mukminin apa mukmin? Mukmin? Ya, mukmin ya. Ummahat, kalau ummi apa ummi? Ibu ya, ibuku. Ummahat jamak dari ummi ya. Atau ayahku, jamak dari ummun ya. Ummahat itu ibu-ibu kaum mukminin, ibu-ibu kaum muslimin. Siapa mereka? yakni istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita nanti akan mempelajari mereka walaupun nanti tidak detail ya. Kita hanya baru mengenal dulu siapa mereka ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana keselamatan ya, keselamatan akan kita peroleh baik di dunia ini maupun di akhirat nanti apabila kita mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita berusaha untuk belajar ini ya, termasuk Ummahatul Mukminin, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah, itu apabila kita pelajari di sana termasuk pendidikan yang dididik langsung oleh Rasulullah ya. Jadi kalau kita mempelajari sirah mereka, mempelajari sejarah-sejarah mereka, kita akan dapati mereka itu perilakunya seperti apa ya. Mereka itu mempunyai keilmuan seperti apa. Nah, itu adalah hasil didikan Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun atau sebaik-baik zaman itu adalah zamanku, zaman Rasulullah, yakni para sahabat ya. Para sahabat itu hidup pada zaman Rasulullah, maka disebutkan oleh Rasulullah khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun atau sebaik-baik zaman atau sebaik-baik manusia, dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan Rasulullah sebaik-baik manusia, itu berarti belum ada sebelumnya atau setelahnya kaum yang seperti mereka. Itu adalah para sahabat.
termasuk sahabiah ya. Sahabiah itu yang wanita ya. Summa yalunahum, lalu setelahnya summa yalunahum. Setelah sahabat siapa? Siapa? Tabi'in ya. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itulah yang disebut salafus soleh ya. 3 generasi inilah yang disebut salafus soleh ya. Kalau kita pernah mendengarkan salafus soleh, nah 3 zaman inilah yang disebut oleh para ulama sebagai as-salafus soleh ya. Ya, ma'asyiral muslimin, mungkin ya jarang dari kita mempelajari sirah-sirah mereka, karena kalau di luar termasuk Mas Abrar di sini ya, dulu SMP bagaimana melihat sejarah ya, di sana itu hanya disuguhi nama, tahun, tempat ya. Jadi kita hanya menghafal tahun sekian seperti itu, namanya sekian, Cornelis siapa kayak jenenge ya, Cornelis atau The Hogman atau siapa itu. Yang kita kenal bukan nama Abdullah, Abdurrahman, Zubair, tapi yang kita kenal adalah Deko. Pernah nggak dapat sejarah itu ya? Nama-nama yang asing buat kita ya, bukan hanya asing buat lidah keindonesiaan kita, akan tetapi asing juga bagi kaum muslimin ya. Williams itu kan bukan nama-nama Islam, tapi kita pelajari di bangku sekolah. Saya dulu maksudnya juga seperti itu ya. Maka ya sejarah itu hal yang membosankan ya. Namanya sendiri bukan nama kita ya. Terus yang dihafal tahunnya. Terus mungkin kalau ada yang pernah mendapati kisahnya Pangeran Diponegoro, sudah pernah dapat? Ya. Ustaz ini sudah tahu berarti. Pangeran Diponegoro ya. Yang kita dapatkan pasti adanya perang Jawa. Perang Jawa itu kan perang yang diakibatkan oleh Pangeran Diponegoro ini ya, yang mengajak orang-orang Jawa untuk berperang, sehingga Belanda mereka saking menghadapi perang Jawa ini mengalami kebangkrutan ya. Nah, sama kalau di Aceh itu ada Cutnya Adin dan seterusnya, itu juga Belanda mengalami kebangkrutan yang di sana. Kalau di Padang itu ada namanya Imam Bonjol, di Jawa ada yang namanya Pangeran Diponegoro. Akan tetapi sejarah yang sampai pada kita adalah bahwa Pangeran Diponegoro ini mengajak perang Jawa itu karena Belanda menggusur kuburan nenek moyang ya. Ya contohnya aja, misalkan ada kuburan Kulon Riko digusur. Nah, kita sebagai orang sumber nggak terima, nah, kita mengadakan perang besar, perang Jawa, Masya Allah, seperti itu. Nah, bagi kita yang berpikir sebagai orang Islam pastinya tidak secetek itu untuk melawan penjajah sampai perang Diponegoro, perang Jawa, hingga mengakibatkan kebangkrutan bagi Belanda. Akan tetapi pasti ada lebih alasan yang lebih daripada itu ya. Ada sebuah buku yang di sana membahas mengenai babat tanah Jawa ya. Babat tanah Jawa menyebutkan bahwasanya beliau itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengangkat jihad fi sabilillah, sampai akhirnya beliau ketika diasingkan di Manado ya, kalau nggak salah di Manado, beliau diberikan gelar ya, kalau nggak salah itu panjang banget itu, Khalifatullah fil Arabi tanah Jawi, fil Arabi Jawi. Jadi seorang pemimpin Islam yang di tanah Jawa seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita itu sudah melekat nilai-nilai Islam itu, khalifah, kekhilafahan, jihad, Allah Akbar, takbir, itu sudah melekat. Ala kulli hal, itulah mungkin orang-orang kebanyakan tidak suka dengan sejarah karena memang yang pertama memang
banyak sejarah kita diselewengkan sehingga kita itu tidak mengenal jati diri kita sebagai kaum muslimin yang awalnya sebenarnya sudah melekat dengan Islam, ya. Yang kedua, ya kita memang tidak dibiasakan mempelajari literasi, literatur kita minim, ya. Berbeda kalau literatur Islam, misalkan Sirah Nabawiyah, itu pasti sanadnya jelas sampai Rasulullah. Tapi sejarah-sejarah kita, sejarah orang Indonesia itu kila wa qala, jari ini ngini, jari ini ngono. Nah, seperti itulah yang membuat kita tidak mempunyai semangat di dalam belajar sejarah. Ala kulli hal, berbeda dengan mempelajari Sirah Nabawiyah yang insya Allah itu berguna sekali untuk agama kita, ya. Oke, yang pertama itu mengenai Ummahatul Mukminin, ya. Saya mengambil Ummahatul Mukminin di sini karena ada ummahat juga, ya. Ada ummahat yang pastinya kita perlu mengenal, ya. Ummahatul Mukminin siapa saja? Ada berapa istri Rasulullah? 9, 10, 11, 12, lebih tinggi lagi. Ya, 12, ya. 12 istri Rasulullah. Lalu ada putra-putrinya ada berapa? Iya, betul. Nah, ini Ustaz terus yang jawab ini. Betul semuanya. Oke, ada 7 putra-putri Rasulullah. Dan yang masih hidup ketika Rasulullah meninggal itu 1, siapa? Fatimah Az-Zahra. Ya. Oke, yang pertama, ya, sekaligus kita nanti mengambil hikmah dari kenapa Rasulullah SAW disyariatkan diperintahkan oleh Allah lebih dari 1 menikahnya, ya. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum Islam, ya, sebelum Islam didakwahkan oleh Rasulullah, Khadijah ini sudah termasuk orang-orang sampai dijuluki oleh orang-orang Mekah yang pasti belum masuk Islam, ya, belum pada masuk Islam ini. Orang-orang Mekah sudah menjuluki beliau sebagai At-Thahirah, orang yang suci, ya. Loh, apa zaman itu seperti apa kok sampai beliau dijuluki At-Thahirah? Sama seperti Rasulullah dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Loh, apa saat itu orang-orang itu tidak dipercaya, ya, sehingga Rasulullah kok dijuluki seperti itu, ya. Nah, ya jawabannya memang seperti itu, ya. Hanya Rasulullah saja yang ketika berkata orang tidak akan menyaksikan, ya. Kalau Muhammad yang berkata tidak akan mungkin berbohong. Itu orang kafir pun seperti itu. Sampai-sampai ketika Rasulullah menjadi nabi, Rasulullah itu dimusuhi bukan karena akhlaknya, bukan karena perkataan jujurnya. Abu Jahal itu kafir atau muslim? Kafir, ya, yang paling jahat memusuhi Rasulullah. Itu saja kalau Rasulullah mengatakan sesuatu, beliau membenarkan. Maksudnya Abu Jahal membenarkan, sebenarnya Abu Sofyan membenarkan, tapi bukan karena pembenaran kejujurannya akhlak Nabi itu, ya, untuk menolak keislaman. Akan tetapi ada beberapa hal yang yang membuat penolakan itu. Salah satunya adalah masa Tuhan cuma 1, ya. Tuhanku kemarin banyak, masa cuma Tuhan Allah saja yang dikenal, seperti itu, yang disembah maksudnya. Nanti Tuhanku rak payu, seperti itu. Itu berarti masuk akidah dan ekonomi, karena memang salah satu orang-orang kafir Quraisy itu memusuhi Rasulullah itu adalah karena akidah, kedua karena ekonomi, ya. Kan banyak patung-patung yang dibuat. Nah, itu pasti membutuhkan biaya. Nah, kalau Rasulullah mengajak kepada penyembahan kepada Allah saja, yang itu tanpa patung, berarti patung-patung yang selama ini kami buat ora payu, seperti itu, ya. Nah, sama seperti Khadijah. Khadijah ini adalah orang yang suci, tidak mau berbuat sebagaimana orang-orang wanita pada zaman itu.
Apa toh yang terjadi pada zaman itu? Ya, kita bisa melihat di dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, bahwa pernikahan sebelum Islam itu paling tidak ada tiga macam. Yang pertama adalah ketika wanita itu sudah siap menikah seperti itu, ya, dia menancapkan bendera, bendera apa lah nggak tahu saya ya, bendera putih misalkan, bendera putih itu melambangkan bahwasanya wanita ini boleh dicampuri siapapun yang lewat, seperti itu. Siapapun yang lewat, ya, open house. Buka rumah, ya. Silahkan seperti ini, seperti itu. Jadi siapapun silahkan. Nah, nanti kalau keluar anak gimana? Nah, yang namanya jahil, ya, didatangkan dukun. Nah, misalkan 10 orang, 10 laki-laki, ya. 10 laki-laki ini misalkan dukun ini, oh kamu bapaknya. Nah, kalau dukun ini sudah menyebutkan kamu bapaknya, nah, orang itu harus jadi bapaknya. Yang lain bebas. Allah alam itu bapaknya tenan apa enggak, karena semuanya ikut andil seperti itu, ya. Yang kedua adalah ketika seorang laki-laki itu menginginkan keturunan gagah gede dhuwur, misalkan seperti itu, ya, sedangkan dirinya itu ceple misalkan. Nah, itu pada zaman itu bapak atau suaminya itu menyuruh istrinya setelah suci dari haid, sono pergi nih gini. Kalau zaman kita berarti adirai misalkan, kan kuat gede dhuwur, campur ngeten lho, campur dengan adirai sana. Nanti kalau sudah beberapa hari datang ke sini lagi, ya. Tidak dicampuri suaminya kecuali setelah lahir anaknya itu. Nah, anaknya itu akan dinasabkan kepada bapaknya itu tadi yang asli. Bukan yang asli berarti, nggih. Itu tadi ya, suaminya tadi. Nah, itu. Lalu yang ketiga adalah pernikahan ya ala Rasulullah sampai hari ini, ya. Pernikahan dengan wali, saksi, akad, seperti itu. Nah, jadi ada 3 model, ya. Nah, 2 model tadi kan jelek semuanya, nggih, jahiliyah semuanya. Khadijah tidak pernah mengikuti itu semuanya. Ya, sampai menikah dengan baik-baik dengan cara yang ketiga tadi, ya. Sebelum sama Rasulullah memang ada 2 suami beliau, akan tetapi 2 suami beliau itu juga menikah dengan cara yang baik-baik sebagaimana Rasulullah menikahi, tidak sebagaimana 2 cara sebelumnya tadi, ya. Lalu yang selanjutnya, wanita-wanita di sana itu juga biasa meminum khamar, lalu menyembah berhala dan seterusnya. Khadijah ini bukan orang peminum khamar, bukan penyembah berhala. Loh, apa yang disembah? Kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62 ada yang hafal? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari Yahudi, Nasrani dan Sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal solih, falahum ajruhum, mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang biasanya diselewengkan oleh orang-orang liberal. Loh, ini ada ada ayat mengenai pembolehan kita mengambil teman, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya. Tadi ayatnya jelas, ya. Monggo dibuka Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu wan nasara, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan, apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka beramal soleh, falahum ajruhum, mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Rabbnya, ya. Nah, itu yang menjadi hujah orang-orang liberal untuk menggelincirkan akidah kita. Oh, ini
Allah aja membolehkan kita, Allah saja akan memberikan pahala kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Pertanyaannya kita, ada nggak orang Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah dan hari akhir yang beramal soleh? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Salman Al-Farisi berkata, ya Rasulullah, aku dulu mempunyai teman-teman dari orang-orang Majusi atau orang-orang Yahudi juga. Ya. Apakah mereka masuk surga? Dulu maksudnya yang ditanyakan ya. Kalau mereka memang beriman kepada Allah saja, ya mereka akan masuk surga. Ya. Dan beliau melanjutkan, kalau setelah kedatanganku mereka tidak beriman kepadaku, maka mereka bukan termasuk golonganku, walaupun mereka beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Nah, itu tidak termasuk golongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Khadijah. Jadi Khadijah termasuk orang-orang yang suci, tidak menyembah berhala. Ya, Sobiin tadi ya. Tadi belum dibahas malah. Sobiin itu siapa? Teng mriku wonten catatan kaki nggih, Sobiin. Sobiin itu adalah orang-orang sebelum Rasulullah diutus, yang mereka itu hanya beriman kepada Allah saja, yang syariatnya ya belum mempunyai syariat karena belum diutus Rasulullah. Ya. Nah, Khadijah ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua istri-istri Rasulullah. Akan tetapi nanti ada hadis juga mengenai kecintaan Rasulullah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau cintai?" Aisyah. Kalau dari laki-laki, kalau dari golongan laki-laki siapa? Bapaknya. Sinten bapaknya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, akan tetapi ada juga hadis mengenai ketika Khadijah Rasulullah pernah berulang kali menyebut nama Khadijah. Ya. Nah, lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah digantikan orang yang lebih muda? Mengapa engkau masih ingat kepada orang tua itu? Ya, padahal sudah meninggal." Ayo, Aisyah masih cemburu. Ya. Kenapa engkau masih mengingat orang tua itu? Maksudnya Khadijah. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Nah, ini, ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Ya. Jadi orang yang masuk Islam pertama kali itu adalah Khadijah. Ya. Orang yang masuk Islam pertama kali adalah Khadijah. Nah, orang yang beriman pertama kali ketika orang-orang lain mengkafiri Rasulullah, mengingkari Rasulullah. Yang kedua, ia telah membenarkanku tatkala orang-orang mendustakanku. Hampir sama dengan yang pertama ya. Selanjutnya, ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak mau membantuku. Kita ketahui bahwasanya harta Khadijah habis untuk membantu dakwah Islam. Yang menyebarkan dakwah Islam siapa? Suaminya Khadijah tadi. Berarti Khadijah menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan suaminya, perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak, maksudnya keturunan. Tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita yang lain. Dari 11 istri tadi, ya, tidak ada yang mempunyai putra putri kecuali Khadijah. Dan satu lagi
Maryah Al-Qibtiyah itu bukan istri, akan tetapi disebutkan di dalam sirah Ummul Walad. Apa itu Ummul Walad? Seorang budak yang dicampuri oleh tuannya, yakni Rasulullah, lalu mempunyai putra, akan tetapi tidak dinikahi. Ya. Boleh. Ya. Budak ya, bukan pembantu. Ya. Nah, budak nih ya. Budak itu tidak dibayar. Ya. Nah, nanti saya ceritakan mengenai Maryah Al-Qibtiyah. Ya. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi dari hadis inilah yang menyebutkan bahwasanya Khadijah adalah wanita yang paling spesial di antara wanita-wanita yang lain. Walaupun Khadijah itu sudah meninggal, karena Rasulullah tidak poligami melainkan setelah Khadijah meninggal. Jadi waktu Khadijah masih hidup, ya istrinya Rasulullah cuma satu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, beliau juga termasuk orang yang cerdas. Ya. Ketika Rasulullah SAW di umur 40 tahun, ya, beliau mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Ya, coba kami gambarkan dulu ya. Allah memberikan wahyu ya, kepada Rasulullah Muhammad SAW itu dengan berbagai cara, bukan hanya satu cara. Pernah Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, walaupun tidak memperlihatkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam cara-caranya memaksa kepada Allah, ya Allah, bukan aku tidak mengimanimu, akan tetapi aku pengen melihatmu, seperti itu. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim api saat itu. Kalau kamu bisa melihat aku di sana, maka ya kamu melihatku. Ternyata Nabi Musa pingsan seperti itu. Ya. Nah, Nabi Muhammad juga seperti itu. Yakni dikala Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Itu perintah apa nih? Ketika Sidratul Muntaha, Allah memerintahkan apa? Waktu Isra Mi'raj, salat, ya. Di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan perintah salat, ya. Pernah juga Rasulullah diberikan wahyu dengan bunyi lonceng, ya. Seperti apa wallahu alam, ya. Yang pasti Rasulullah pernah berkeringat sangat itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu dengan cara seperti itu tadi, ya. Seperti suara lonceng. Lalu selanjutnya pernah juga malaikat malih rupa atau malih rupa itu menjadi manusia seperti itu, ya. Menyamar bukan menjadi manusia. Menyamar menjadi manusia berarti, ya. Itu ketika kita sudah mengenal hadisnya, ya, di Arba'in Nawawi yang kedua, ya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, rukun iman, rukun Islam, terus hari kiamat itu, ya. Nah, itu datang malaikat, lalu Rasulullah mengatakan, ya Umar, atahu Jibrilun yu'allimukum dinakum. Wahai Umar, ya, Umar bin Khattab maksudnya, ya. Wahai Umar, ini adalah Jibril yang akan mengajarkan mengenai agamamu. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya malaikat Jibril di Gua Hira itu sebagai wujud asli malaikat yang besarnya itu di dalam riwayat disebutkan mempunyai 600 sayap, yang satu sayapnya itu panjangnya dari ufuk langit sana sampai langit sana. Nah, itu seperti apa? Ya, kita bayangkan seperti itu. Maka dari itu, ketika Rasulullah pulang mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, ya, Rasulullah berkata kepada istrinya, ya Khadijah, zamiluni. Wahai Khadijah, selimuti aku, tolong selimuti aku, ya. Maka saat itu Khadijah ya semangat aja, tidak, kenapa wahai suamiku? Maksudnya tidak ikut panik, ya. Tidak panik,
tidak memberikan langsung jawaban atau pertanyaan, tapi langsung langsung diselimuti seperti itu. Nah, setelah Rasulullah bangun, barulah Khadijah tidak berkata, "Kenapa wahai suamiku? Tadi malam kok kamu seperti ini?" Boten. Akan tetapi yang dikatakan Khadijah adalah ketika itu Rasulullah berkata, "Khadijah, aku khawatir terhadap apa-apa pada diriku." Ya. Karena Rasulullah belum pernah menemui seorang makhluk yang seperti itu ketika di Gua Hira itu. Ya. Maka Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Tidak, bergembiralah, demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim. Jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya, memuliakan tamu dan mendukung usaha-usaha kebenaran." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Jadi kecerdasan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha ini adalah ketika Rasulullah sedang dalam keadaan khawatir, beliau tidak, maksudnya Khadijah tadi tidak menanyakan sesuatu yang tidak perlu. Ya. Beliau berarti mungkin sudah belajar psikologi kalau zaman sekarang berarti. Oh, psikologi suamiku harus psikologi suamiku baru seperti ini, aku harus seperti ini. Ya. Maka Khadijah punya itu. Ya. Enggak, wahai suamiku, engkau itu orang yang baik, tidak mungkin engkau disia-siakan. Engkau itu orang yang menyambung silaturahim, jujur ucapannya dan seterusnya. Pokoknya memberikan kegembiraan seperti itu. Ya. Lalu Khadijah ini termasuk orang yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Satu ketika malaikat Jibril turun ya di hadapan Rasulullah, malaikat Jibril ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nanti datang seorang, yakni Khadijah, membawa makanan atau minuman kepadamu nanti. Kalau ia datang, berikanlah salam kepadanya dari Allah dan dari aku." Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dimana Khadijah ini adalah orang yang istimewa, bahkan sampai Allah dan Jibril memberikan salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Itu yang pertama, yakni Khadijah, istri Rasulullah yang pertama. Ya. Lalu istri Rasulullah selanjutnya adalah ya sebenarnya Saudah. Ya. Akan tetapi kami langsungkan aja Aisyah, ya, karena ini banyak hikmah. Kita akan belajar dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang sering kita dapatkan dari Aisyah ini adalah kembali lagi oleh orang-orang Orientalis membuat membuat sejarah palsu agar kita, bukan sejarah palsu, tapi membelokkan sejarah. Aisyah radhiyallahu anha ini dinikahi Rasulullah ketika umur 6 tahun. Ya. Ada buatan dulu, ya mungkin kalau zaman sekarang sudah nggak ada ya 6 tahun. Tapi saya mau bertanya, 30, 40, 50 tahun yang lalu itu kinten-kinten enten sing enten boten mbah-mbah awake mbak berarti. Ada atau enggak yang menikah perempuan, maksudnya yang nikah umur 12, 13, 14 tahun? Tidak wonten? Ibu saya, Mae, itu 15 tahun. Ya? 15 tahun. Itu baru 50 tahun yang lalu. Ya? Nah, Rasulullah jaraknya 1400 tahun yang lalu. Ya? Itu jawaban kita. Ya? Bahwasanya Aisyah, kenapa yang biasa dilontarkan oleh orang-orang Orientalis atau pembenci Islam itu seperti itu? Kenapa Rasulullah menikahi orang di bawah umur? Ya, di bawah umur kan sekarang. Ya? Tapi zaman 1400 tahun yang lalu itu sudah satu yang lumrah sebenarnya.
Bahkan bukan hanya di Arab, di Cina, di India, di Afrika, di Romawi, dimanapun itu sebenarnya menikahi kalau zaman sekarang di bawah umur itu sudah lumrah. Maka jawaban kita yang pertama itu adalah itu, jangan menilai zaman dulu itu standarnya zaman sekarang, pasti berbeda. Tapi tidak terekspos. Yang terekspos kan memang Rasulullah saja seperti itu, karena memang sengaja diekspos. Okay. Itu mengenai Aisyah radhiyallahu anha. Sebentar, saya Nah, selain itu jawaban kita adalah yang memerintahkan Rasulullah menikahi Aisyah itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu ketika Rasulullah diberikan mimpi, di sana terlihat gambar Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu artinya adalah untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Itu berarti memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi yang pernah tadi sampaikan, ada pertanyaan Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Sahabat itu pun bertanya lagi, kalau dari laki-laki, bapaknya, ya. Nah, karena memang keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini banyak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain memang semua keluarganya masuk ke dalam Islam, ya. Nah, mungkin sejauh ini nama dari Abu Bakar, nama aslinya sudah ada yang tahu? Kan yang kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, nama asli dari Abu Bakar siapa yang tahu? Ada yang tahu? Belum diceritakan ya Mas Azam ya? Nama Abu Bakar As-Siddiq, Ustaz Rizal? Lupa, Insya Allah. Abdullah ibnu Abi Quhafah. Ya. Siapa Abi Quhafah itu? Kakeknya Abdullah, kakeknya siapa? Kakeknya Abu Bakar tadi. Ya. Terus yang menamakan Abu Bakar siapa, Ustaz? Ya Rasulullah. Ya. Yang menamakan Abu Bakar itu adalah Rasulullah. As-Siddiq. Kenapa dikatakan As-Siddiq? As-Siddiq artinya apa? Jujur, membenarkan, ya. Selalu membenarkan. Mengapa dinamai As-Siddiq oleh Rasulullah? Satu ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Nah, coba Ustaz Abraham mengajak berpikir. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Palestina. Jaraknya berapa, Ustaz ya? Dari Mekah ke Madinah aja kurang lebih 450 kilo. Palestina lebih lagi, ya. Ya kita katakan lebih dari 500 kilo ya. 500 kilo. Lebih dari 500 kilo belum ada Supra X. Belum ada pesawat. Berarti kira-kira itu harusnya ditempuh selama berapa hari? Bukan hari lagi, berapa bulan, ya. Bukan hanya jam lagi, berapa bulan? Harusnya berapa bulan sampai Palestina, dari Mekah sampai Palestina. Lalu Allah menaikkan dari Palestina ke Sidratul Muntaha, itu langit, atasnya langit ketujuh sana, ya. Jaraknya satu langit ke langit yang lain ya sebagaimana langit satu ke langit selanjutnya, ya nggak tahu sampai mana ini, ya. Nah, Rasulullah ke langit atasnya langit ketujuh ini, Sidratul Muntaha. Nah, kira-kira kalau kalian saja, coba Ustadz Abro tanya, Ustadz Abro tadi malam, tak ceritanya, Ustadz Abro tadi malam melakukan perjalanan dari
Sumber ke mana ya? Kalimantan. Terus dari Kalimantan naik lagi ke langit 1 aja lah, naik nggak usah naik ke 7, langit ke 1, terus pulang lagi. Itu dari Isya sampai subuh. Percaya nggak teman-teman? Nggak percaya? Nah, itulah mayoritas orang-orang Quraisy nggak percaya seperti itu. Seperti kalian juga nggak percaya ya. Nah, Abu Bakar terus didatangi oleh orang-orang Quraisy. Abdullah, kan namanya Abdullah tadi ya, bukan Abu Bakar. Mereka tidak mau memanggil Abu Bakar karena Abu Bakar itu nama Islam, ya, nama aslinya Abdullah. Ya. Kaget juga ya, orang-orang kafir ada namanya Abdullah ya. Ya, karena mereka sudah familiar dengan nama Allah, itu sudah familiar sebenarnya sejak zaman Nabi Ibrahim. Mereka sudah kenal Allah. Akan tetapi mereka kapan-kapan kita ceritakan mengenai bagaimana Abdullah bin siapa itu, lupa saya juga. Sampai pertengahan zaman ternyata mereka menyembah selain Allah ya, mendatangkan Hubal, Lata, Manat. Itu adalah untuk untuk menyimpangkan akidah manusia tadi. Awalnya sudah mengenal Allah di zaman Nabi Ibrahim, Ismail, dan seterusnya, suku Jurhum itu. Akan tetapi di pertengahan zaman ternyata orang-orang Arab sudah mulai menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya mereka sudah mengenal Allah. Coba kita lihat film, pernah lihat film Omar yang 30 episode itu? Itu yang pernah disetel ketika Ramadan, Omar bin Khattab, 30 episode. Niko, ya. Kalau Abu Jahal bersumpah pasti wallah, la wallah. Nah, wallah, demi Allah. Abu Sufyan, la wallah, tidak demi Allah, ya, seperti itu. Padahal kafir. Nah, karena apa? Mereka sudah mengenal Allah dari zaman Nabi Ibrahim. Akan tetapi sampai pertengahan zaman ada seorang yang bernama Abdullah bin Amr bin Luhai. Oh ya, Amr bin Luhai itu maksud ya cuma menyembah Allah saja tuh. Ning kono ning Syam itu ada patung namanya Hubal Tachiko. Nah, mulai dari saat itu mulai berkembang Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya. Tuh, sejarahnya. Nah, sampai mana tadi? Nah, ternyata mereka orang-orang Quraisy memanggil Abdullah tadi, Abu Bakar itu biar ikut mendustakan Rasulullah. Karena Abu Bakar saat itu sudah masuk Islam. Kayak Abdullah, koncomu wis gila kayak. Mosok dalam semalam perjalanan dari Mekah sampai Palestina ke langit kono, balik meneh itu cuma berarti berapa jam? Isya jam 7 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 jam lah. 8 jam dok. Percaya ora? Apa yang dikatakan Abu Bakar? Kak, kalau yang mengatakan Muhammad aku percaya. Wes saora logis. Kalau misalkan Muhammad itu lebih nggak logis lagi dari itu, aku percaya. Walah, memang orang kafir. Walah, jangan iki meh tak gen ikut-ikut untuk mendustakan Rasulullah, malah ngomong seperti itu. Karena apa? Ya itu tadi. Sebenarnya orang-orang Arab itu sudah menganggap Rasulullah al-amin. Jadi apapun yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Kalau Rasulullah melakukan dari Mekah, Palestina ke langit ke pasti benar. Abu Bakar pendapat seperti itu. Pasti benar walaupun akalku belum bisa membenarkannya, dan pasti nggak bisa membenarkannya akal itu. Oh, piye itu? Nah, kalau orang zaman sekarang kan ada yang berpikir mungkin itu jasadnya Rasulullah tidak ikut, itu hanya yang diambil nyawanya saja. Ya. Tapi di dalam Sirah Nabawiyah Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dikatakan ruh dan jasadnya. Jasadnya ikut ke surga, ikut melihat ke neraka, seperti itu. Bukan hanya nyawanya saja. Ya. Allah Ta'ala a'lam. Nah,
Itu. Jadi setiap perkataan atau apapun yang dilontarkan oleh Rasulullah, sampai pun tidak masuk logika, Abu Bakar percaya. Maka sejak saat itu Rasulullah menyebutnya sebagai As-Siddiq, ya. Itu bapaknya Aisyah radhiyallahu anha, berarti menantu. Mertuanya Rasulullah, ya. Nah, niku Ustazah. Jadi menantu terus mertuanya Rasulullah itu orang-orang terdekat semua. Mungkin nggak seperti itu. Kita bisa juga seperti itu. Biar apa? Biar untuk meningkatkan orang-orang yang sudah paham seperti itu. Dan, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aisyah ini juga termasuk orang yang diberkahi, ya. Jadi suatu ketika mengenai keberkahan Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah ketika diturunkannya ayat mengenai tayamum. Kalau wudhu itu kan dengan apa? Air, ya. Kalau tayamum dengan air bukan? Bukan, berarti dengan debu, ya. Sejarahnya seperti apa? Sejarahnya ketika Rasulullah SAW sedang peperangan, seperti itu, ya. Pulang dari peperangan. Aisyah ini membawa kalung. Nah, kalungnya jatuh. Nah, lalu dicari-cari. Nah, karena ini bahasa kita istrinya presiden seperti itu, ya. Jadi semua orang ikut mencarinya. Belum ketemu. Sampai habis waktu sholat, hampir waktu sholat habis, ada sahabat ada yang mengatakan, wahai Abu Bakar. Siapa tadi Abu Bakar? Bapaknya Aisyah. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Aisyah putrimu ini membuat sulit kami, karena ini saat sudah saat sholat, ya, habis, kita nggak ada persediaan air, nggak bisa sholat karena belum turun syariat tayamum, ya kudune wudhu itu dengan air saat itu, ya. Kita nggak ada nggak ada perbekalan air, sudah habis untuk wudhu. Jadi terkesan menyalahkan Abu Bakar, ya. Nah, lalu Abu Bakar mendatangi Aisyah, menegurnya, maksudnya Aisyah hanya bisa diam. Lalu Rasulullah SAW diberikan wahyu mengenai syariat mengenai tayamum. Nah, berarti lewat kisah Aisyah kalungnya jatuh, turunnya syariat tayamum tadi. Berarti Aisyah pun memberikan keberkahan tersendiri, sehingga akhirnya turunnya syariat tayamum. Aisyah termasuk wanita yang cerdas, ya. Sampai-sampai Az-Zuhri berkata, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama, ya. Ya, selain itu memang Aisyah adalah wanita yang dinikahi Rasulullah ketika masih gadis. Hanya Aisyah saja yang ketika masih gadis. Jadi masih cara-caranya pikiran masih fresh seperti itu. Jadi selain hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu banyak juga yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Lalu selanjutnya istri Nabi adalah Zainab binti Jahsh. Istri Rasulullah ada dua yang bernama Zainab. Yang pertama Zainab binti Huzaimah, yang kedua Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini keberkahannya, hikmah yang bisa kita ambil adalah turunnya syariat boleh menikahi anak angkat. Bukan nikah angkat,
boleh menikahi mantan istri anak angkat. Ceritanya adalah ketika Rasulullah sebelum menikahi Zainab binti Jahash, satu ketika ya, Rasulullah ini mempunyai anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini sebenarnya bukan budak, akan tetapi ia adalah orang merdeka yang diperbudak paksa oleh orang-orang Romawi. Akhirnya intinya sampai kepada Rasulullah, menjadi budak Rasulullah Muhammad SAW, menjadi pelayan Rasulullah Muhammad SAW. Namanya siapa tadi? Zaid bin Harithah. Ini adalah ayahnya Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid siapa? Panglima Rasulullah paling muda. Di belakangnya Usamah bin Zaid ada Umar, Abu Bakar yang lebih tua, lebih senior, tapi dipanglimai oleh Usamah bin Zaid ya. Nah, siapa ini Zaid bin Harithah? Ya itu tadi ya, yang melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya singkatnya, Rasulullah memberikan perintah kepada Zainab untuk menikah dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ini ya. Nah, Zainab bin Jahash ini termasuk orang bangsawan ya. Sedangkan Zaid bin Harithah ini adalah pelayan ya. Kalau di bahasa agama kita ada namanya sekufu ya. Nah, ternyata Zainab dengan Zaid ini tidak sekufu, intinya seperti itu singkatnya. Akan tetapi karena perintah Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu." Kalau Allah Subhanahu wa taala, tidak patutlah bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan, kalau Allah sudah memberikan perintah, maka akan ada pilihan lain ya. Tidak patut ya bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan sesuatu, kok ini orangnya nengke aku, misalkan seperti itu. Syariat ini kok angelmen. Nah, nggak boleh seperti itu, nggak patut ya. Nah, maka dari itu dengan ayat ini Zainab pun akhirnya menikahi Zaid bin Harithah. Singkatnya bahwa Zaid bin Harithah dengan Zainab ini tidak ada kecocokan ya. Berkali-kali Zaid bin Harithah dipertahankan oleh Rasulullah, jangan engkau ceraikan dia, pertahankan dia, seperti itu. Akhirnya ya karena tidak sekufu tadi antara bangsawan dengan khadim ya, akhirnya bercerai, dan akhirnya Zainab ini dinikahi oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah lagi ya. Nah, setelah menikahnya Rasulullah dengan siapa tadi? Zaid bin Harithah, ini mengundang problematika atau demo besar-besaran dari orang-orang Quraisy. Loh, Nabi ini memang Muslim menikah dengan mantan anaknya. Zaid bin Harithah kan bukan anaknya ya. Tapi orang-orang Quraisy sudah karena orang-orang Quraisy itu kalau sudah mengangkat anak itu menjadi anaknya. Misalkan seperti Utbah, anaknya Utbah itu mengangkat Salim Maula Hudzaifah, itu menjadi anaknya. Itu kalau di bangsa Quraisy. Nah, lalu setelah itu turunlah ayat mengenai dilarangnya mengangkat anak ya. Nah, ini problem lagi nih. Diangkatnya seorang anak itu tidak dibolehkan ya, dalam tanda kutip. Cerita kisahnya, Rasulullah tadi kan mengangkat Zaid bin Harithah, itu kan bapaknya Harithah ya. Bapaknya kan namanya Harithah, Zaid itu. Akan tetapi saat itu namanya bukan Zaid bin Harithah, karena diangkat Rasulullah menjadi Zaid bin Muhammad. Padahal bukan putranya Muhammad itu, putranya Harithah. Akan tetapi dinamakan anaknya Muhammad, Zaid bin Muhammad. Nah, itulah yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau misalkan mengangkat anak itu boleh,
Tapi yang dilarang itu adalah menasabkan kepada dirinya. Misalkan saya mengambil anak si A, ngaten. Ini bukan anak saya, si A ini. Nah, akan tetapi saya nasabkan kepada saya si A bin Abrar. Nah, ini yang nggak boleh. Akan tetapi kalau menyebutkan si A bin, kalau kita tahu namanya ya bin siapa, kalau nggak tahu namanya ya ibunya. Nah, binti bin ya. Seperti itu ya boleh-boleh saja ya. Nah, di situ Allah ingin menegaskan bahwasanya Zaid itu bukan anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menikahi mantan istrinya Zaid bin Harisah itu tidak sama dengan menikahi mantan anaknya. Kalau mantan anaknya kan berarti masih anaknya itu. Seperti itu ya. Allah Ta'ala a'lam. Nah, sebenarnya banyak yang masih kita perlu bedah hikmahnya ya. Akan tetapi waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah kalau masih ada kesempatan di lain kesempatan kita bedah lagi hikmah dari istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ditutup langsung. Kita tutup bersama majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika